Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik bersama saya di channel Diki Service. Malam ini kita akan bahas sedikit lah tentang MMC. Jadi ini vlog santai aja ya. Udah malam nih, jam 22:33 waktu Kediri tutup. Inilah markas kita. Masalah MMC, banyak pertanyaan kan, itu handphone mati total atau handphone mentok logo, atau mungkin dicolok PC connect tapi handphone nggak connect atau tak respon, di flash kadang nyala kadang tidak, kadang di flash atau diinstal ulang itu dia berhasil tapi tetap mati atau mentok logo, atau bahkan di flash atau install ulang tuh dia normal sampai menu tapi beberapa hari kumat lagi. Itu kendalanya biasanya di MMC itu, IC memori. Nah, kita bahas sedikit ya. Ini contohnya nih. Ini ada, saya ambil contoh ya, servisan orang nih. Unit Oppo A5s, kasusnya mati total katanya. Kena pula mati total. Mati total dia ini dicolok cas. Kita tes dulu colok cas ya. Susah nih kalau sambil ngerekam ya. Colok cas bentar ya. Cas itu dia 0,4, yang di nomor 5 tuh 0,4 posisi baterai terpasang. Kita coba colok PC. Bunyi dia, baca MTK USB port. Salah satu ciri kerusakan IC MMC itu biasa begini, di program kadang masih mau nyala tapi nanti kumat lagi. Bagaimana cara memastikan itu IC MMC kena atau tidak? Kawan-kawan bisa cek ini. Di saya orang pakai ya. Unlock tool, cek nih. Health check. Nanti kita bahas nih apa itu health check. Coba health check. Saja health check. Health check itu cek kesehatan IC. Aduh, ini apa nih salahnya? Kurang lagi. Ini kita baca deh ya jalannya. Ini dia 4 MMC pre-all urgent 90%. Apa itu IC memori? IC memori kenapa bisa kena, atau yang bisa disebut MMC? Kita bahas dulu. Nah, biasanya saya tuh kalau untuk MMC menggunakan box UV box. Sudah buluk, udah berapa puluh juta dihasilkannya nih UV box. Nah, IC MMC itu apa-apa. Kita ambil contoh, ini dia. Ini tabungan. Pertama ada namanya BGA. Apa itu BGA? Itu jenis kaki. Ada namanya nih, ini BGA 254. Apa ya? 254. Kemudian ini namanya BGA 221. Kemudian ada yang petak.
peta nih. Ini peta ini BGA 153 namanya. Nah, untuk BGA 254 buram link saya. Nah, untuk BGA 254 ini 254 dan BGA 221 ini internal dan juga RAM di sini gabung. Jadi kayak ini contohnya. Ini seri KM3V. KM3V itu 6128, RAM-nya 6, internal 128. Kalau yang ini KMQA 1. KMQA 1 ini 2/16. Nah, ini include RAM sama internalnya di sini. Jadi biasanya letaknya tuh di sebelah CPU. Biasanya samping-sampingan sama CPU. Nih. Nah, ini letak IC memorinya udah saya copot. Ini 254 berarti kan. Ini CPU atau prosesor. Pas di sampingnya itu adalah IC eMMC. Nah, yang itu RAM sama internal. Berbeda dengan 153. 153 ini dia murni hanya internal. Jadi RAM-nya terpisah. Nah, RAM-nya terpisah. Jadi jangan heran nanti ketika dibuka ada ketemu 3 IC. Kok 3 IC-nya? Mana bentar kita cek. Kita nggak bangkainya ya. Nah, ini Infinix Smart 5 nampak 3 isinya kan, 1 2 3. Ini MMC nya nih, BGA 153 tadi yang peta. Nah, RAM-nya mana? Ini RAM-nya nih, RAM dan juga ini prosesornya. Jadi jangan salah congkel pula besok dikirain ini pula yang MMC nya, padahal ini RAM, dia beda panjangnya, ukurannya beda ya. Ini RAM, ini MMC, nampak nih beda ukurannya beda. Ukurannya beda. Coba kita cek ada nggak ya, RAM itu kakinya berbeda ya. Untuk RAM seri ini dia beda. Ini kaki RAM. Ini RAM. Ini kaki RAM. Nampak ukurannya dia memanjang kalau RAM nih. Kalau di MMC itu peta persegi yang ke 153 nih. Dia memanjang. Jadi ukurannya bisa lihat ya, jangan salah congkel. Jadi terpisah antara RAM dan juga internal. Jadi ketika kita nih misalnya bawaannya nih RAM 3, internal 16. Kemudian rusak IC MMC-nya. Kita ganti IC MMC-nya yang 64 GB. Dia akan menjadi 3/64 karena RAM-nya tetap 3 nih. Internalnya saja yang berubah karena dia murni internal saja. Ya, itu untuk seri-seri BGA-nya. Seri-seri BGA-nya. Nah, lanjut. Apa yang membuat IC tadi itu layak pakai atau tidak layak pakai lagi, atau yang membuat IC itu kok di program itu bisa tapi tetap juga mati atau tetap mentok logo. Nah, itu biasanya dikena di usia. Jadi IC memori ini ada usia ya, masing-masing IC itu ada usianya, faktor usia. Umur, kalau biasanya di hard disk itu kan ada kesehatan atau hal sama tuh yang kita coba kita contohkan. Satu ini BGA 21 KMQA 2/16 ini. Wih, angel. Maaf, astagfirullahaladzim. Angel tenan. Aduh, ini kita blok-blok santai aja ya. Kok nyangkut?
Susah tangan. Nah dah, itu saya ganjel di atasnya karena memang sudah faktor usia, kalau nggak diganjel nggak kebaca aja. Kemudian UPMMC terus buka. Nah ini sedikit penjelasan juga tentang UP box, kawan-kawan nanti bisa paham. Jadi UP box ini ada dua, ada UV Android Toolbox nih. Ini Android Toolbox, ini MMC Toolbox. Android Toolbox ini untuk install ulang via USB semuanya. Nah MMC ini yang akses box untuk nih, untuk soket untuk MMC nya, mau direct mau congkel itu sama. Ini tampilan awalnya, ada program, tentang program, ada user path, ada factory image, ada support. Nah kita jelaskan satu. Ini program ini bagian tentang vektor MMC nya. Ada identify MMC, nah identify, ada PCC ini itu ngatur tegangan nih ketika kita mau direct atau mau menyesuaikan tegangan. Untuk MMC masing-masing kadang-kadang beda, saya biasa pakai auto aja, auto. Nah direct MMC ini kalau kita nggak congkel ya, kita pakai ISP ini begini, ini di jumper langsung ke titik ISP nya di mesin, baru centang. Kalau kita pakai congkel ya udah kita langsung identify. Jadi identify ini cara baca MMC, jadi identify nah terbaca dia untuk mereknya KMQE 6 bot 1444, bot 2 RPBMB 4. Kemudian user area ini, nah user area inilah dia internalnya itu 16 GB berarti kan, karena dia terpakai sistem yang lain makanya sisanya 14,5, 16 GB. Di sini ada programming, MMC partition. MMC partition ini gunanya apa? Ini kalau MMC Skynik itu bisa kita repair. Nanti saya bahas di video tentang repair MMC atau update MMC. Nah ini sedikit penjelasan saja. Jadi di sini ada namanya nih, mana dia nih, Health Smart Report. Health itu kan kesehatan, jadi kesehatan kita cek dulu. Nah ini deh, kita lihat. Nih device lifetime normal, berarti ini normal IC-nya. IC-nya masih normal, bisa dipakai dan usianya masih panjang, 0 sampai 10%. Dan ini usia ini setelah iring kita pakai handphone tadi, dia akan bertambah 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 40, seterusnya sampai 90%. Kalau udah 60 sampai 70% itu sering ulah handphone tuh biasanya ngeheng, kadang mentok logo. Itu udah mulai ngeheng deh kan. Kalau dia 90% biasanya dia mati, kadang dicolok PC, connect prosesornya, atau dia mentok logo. Nah kalau diinstal ulang kadang-kadang normal ya. Kenapa bisa normal? Itulah ketika MMC tadi mereknya Samsung. Ini mereknya Samsung ya, Samsung KMQE 6 ini ya merek. Jadi MMC itu ada beberapa merek, ada merek Samsung, ada merek Skynik, ada merek Micron, ada merek Toshiba. Nah ini merek. Kalau di merek Samsung, dia itu ketika usianya sudah 60 sampai 70%, dia kadang sering ulah, kadang juga tidak. Tapi ketika 90%, dia keseringannya mentok logo atau mati. Nah ketika diinstal, nanti dia akan normal kembali, kadang seminggu kumat lagi, kita install lagi seminggu kumat lagi, atau 3 hari kumat lagi. Itu ketika MMC tadi itu menggunakan MMC Samsung. Ketika MMC nya Skynik udah urgent 90%, usia tadi itu
usia ini, ketika kita program dia nggak mau, tetap mati, atau setengah jalan program dia akan gagal, nggak sampai selesai programnya itu. Nah itu kalau menggunakan MMC Skynic atau yang lain-lainnya. Di Samsung sendiri kadang di flash tadi masih bisa hidup, atau kita tembak saja preloadernya saja, maka dia akan hidup. Itu ketika menggunakan MMC Samsung. Jadi sebenarnya tidak ada namanya file tested atau tidak menurut saya pribadi, karena memang tergantung kesanggupan IC tadi. File tested atau tidak tuh ya namanya file official pasti tested semua. Tapi kok ada yang langsung nyala, ya bisa jadi pas di program menggunakan file itu IC tadi normal masih bisa sanggup hidup, tapi nanti beberapa hari kumat lagi kembali. Jadi begitu ya, itu namanya umur IC. Umur IC itu masing-masing semua IC ada. Mau memori apapun itu ada, mau di hard disk, mau di MMC sekalipun, bahkan UFS sekalipun, IC UFS yang seri terbaru itu ada juga, pakai usia juga. Nah saya UFS tuh pakai GCID U15 nih. Itu beda IC, beda tipe gitu, nggak mau udah. Kita ini box UFS kita pasang ke UV box itu nggak mau, kecuali pakai UV box yang UFS-nya pula. Ini begitu penjelasan singkat. Jadi kita bagi kawan-kawan ini sedikit tips, bila tidak ada UV, daripada melelahkan diri ketika mau di program nanti download file besar-besar malah nanti gagal, atau mungkin takut kita nanti user komplain bolak-balik ke kita sebelum kita melakukan program, ada kala baiknya cek saja di menggunakan, ya kalau kawan-kawan pakai Unlock pun tidak akurat 100% ya. Nah nih cek di health check yang ini, cek kesehatan untuk memastikan atau tidak. Atau mungkin ketika menggunakan flash tool. Nah, flash tool itu biasanya nanti ada errornya itu. Flash tool itu yang file official itu tool official untuk MediaTek itu nanti ada errornya. Errornya peringatan untuk live check tadi akan pasti ada itu. Nah, itu untuk memastikan IC tadi itu sehat apa tidak. Kalau udah merah begitu ya diinstal ulang 10 kali pun nanti akan balik lagi. Karena IC tadi itu udah minta repair atau minta ganti. Mungkin itu aja lah vlog kali ini. Nanti kita sambung tentang bagaimana penggunaan UV box, fitur-fiturnya, kemudian apa itu repair MMC, dan trik bagaimana cara ganti IC MMC, apakah semua IC MMC copotan bisa kita pakai atau tidak, itu nanti kita bahas ya. Ya semoga bermanfaat. Salam otodidak. Saya pun teknisi otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.